Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal ihsan wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan, yaitu dengan menjalankan sholat Isya berjamaah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sudah sekalian berbahagia, pada malam hari ini saya sengaja ingin menyampaikan yaitu tafsir yang sifatnya tematik ya, maudhu'i. Utamanya adalah menyiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kita masih di bulan Rajab, dan sudah saya sampaikan rahasia kenapa doa dipanjatkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana ya. Jadi bagaimana kita ini minta keberkahan pada Allah Ta'ala di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan umur kita ini sampai bulan suci Ramadan. Nah sekarang ini Pak, malam tadi itu seingat saya masuk 1 Sya'ban. Jadi artinya kita ini sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Nah, cara istilah Jawa ini apa? Ruwah ya, bulan ruwah ya. Bulan Sya'ban, berarti sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka malam hari ini kita coba kajian tafsirnya adalah tematik, kita bahas masalah persiapan kita bulan suci Ramadan. Utamanya adalah mengetahui tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang bulan suci Ramadan. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita punya kesiapan ya, secara fisik kita siap, secara mental kita siap, dan secara ilmu kita pun siap. Jadi artinya Allah itu kan memberikan kepada diri kita di dalam tubuh kita ini ada yang namanya jasmani, yaitu fisik kita ini, kemudian ada yang namanya rohani yang nggak nampak ya dalam diri kita, tapi juga ada yang sifatnya akal ya, akal pikiran itu. Nah ketiga ini harus kita gunakan, kita manfaatkan untuk menyongsong perintah bulan suci Ramadan ya. Fisik kita otomatis kita jaga. Bagaimana doa yang kita panjatkan, yaitu wa baligna Ramadhana, sampaikanlah umurku sampai bulan suci Ramadan, itu betul-betul terrealisir. Secara fisik kita harus jaga, kita jaga supaya kita ini sehat jasmani kita, fisik kita itu mulai dari sekarang ya. Jadi doa yang kita panjatkan wa baligna Ramadhana itu ya doa kita panjatkan itu sebagai usaha batiniah kita, tapi secara yang nampak usaha kita ya kita jaga ini tubuh kita ya, supaya kita ini sehat. Dengan cara apa? Ya bisa jadi dengan mengkonsumsi sesuatu yang menyehatkan bagi tubuh kita, kemudian kita gunakan untuk gerak atau fisik ya, olahraga dan seterusnya, itu menjaga fisik. Kemudian rohani kita yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu kita siapkan dengan menjalankan sholat salah satunya dengan sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah itu secara batin. Nah kemudian secara akli ya, secara akal. Nah ini yang pada malam hari ini saya sampaikan, yaitu apa? Secara akal kita harus ngerti tentang tata cara bagaimana kita ibadah puasa ya. Walaupun nanti akan lebih detail lagi apabila bahas dalam pelajaran atau dalam materi fikih tentang puasa ya, tapi saya hanya mengambil beberapa ayat Al-Quran saja. Utamanya adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman secara akal kita ini, intelektual kita, tentang puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, perintah puasa itu Allah dasarkan ya pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 yang kita masyhur sudah kita kenal itu, yaitu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman ya, kutiba telah diwajibkan atas kalian. Apa itu diwajibkan? Asyam, yang namanya puasa. Telah diwajibkan atas kalian yang namanya puasa
Yang puasa itu adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi dari surat Al-Baqarah ini, hadirin rahimakumullah, kita bisa memahami bahwa ada orang yang diperintahkan, ideal orang beriman. Kemudian orang beriman itu diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan akhirnya pun tujuan perintah puasa itu supaya jadi orang bertakwa. Makanya di Ramadan atau sebelum Ramadan yang lalu, tahun lalu ya, saya pernah menyampaikan kalau seandainya Ramadan itu kita ibaratkan sebuah lembaga pendidikan atau madrasah ya, atau universitas, sekolahan gitu, maka berarti di situ harus kita ketahui siapa itu pendidiknya, bagaimana kurikulumnya, kemudian bagaimana output profilnya, ya, inputnya kayak apa, itu harus kita ketahui. Dan berdasarkan ayat ini, maka kita bisa tahu bahwa pendidiknya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dalam hadis qudsi dikatakan bahwa asyamuli, kata Allah dalam hadis qudsi ya, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Ya, dalam hadis qudsi ini berarti menunjukkan bahwa puasa ini untukku dan akulah yang akan memberikan pahala. Ini berarti bahwa Allah sendiri sebagai pendidiknya, ya, sebagai maha guru kita dalam menjalankan ibadah puasa dalam pendidikan, lembaga pendidikan namanya Ramadan. Nah, baik, jadi Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, pencipta alam semesta ini menjadi guru kita, menjadi maha guru kita. Kemudian diri kita ini menjadi santrinya, kita ini menjadi muridnya, sebagai mahasiswanya. Dari dasar apa? Yaitu kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi yang diseru oleh Allah Ta'ala adalah wahai orang yang beriman. Jadi kita ini sebagai murid Allah Ta'ala di bulan Ramadan, di lembaga pendidikan yang nama Ramadan. Nah, kemudian kurikulumnya apa? Ya amaliyah Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kurikulumnya. Amaliyah Ramadan, sejak siang hari kita berpuasa. Ya, kemudian malam hari ini kita hidupkan dengan menghidupkan qiyamul lail, mulai salat tarawih, baca Al-Qur'an, tadarus, wirid, dzikir, dan seterusnya itu. Kemudian dalam sebuah amaliyah perbuatan kita juga terjaga, tidak melakukan perbuatan salah, maksiat, dosa misalnya ya, tutur kata pun kita terjaga, bahkan kalau akan melakukan suatu tutur kata yang negatif saja diingatkan bahwa kita ini sedang berpuasa dan seterusnya. Jadi ini kontrol yang luar biasa bagi diri kita bulan Ramadan. Itu kurikulum Ramadan. Ya, artinya apa? Materi-materi yang Allah berikan pada bulan Ramadan itu. Nah, output profilnya, kalau tadi inputnya, sekarang outputnya itu supaya apa? La'allakum tattaqun. Jadilah diri kita orang bertakwa. Jadi kita ini orang beriman sebagai input lembaga pendidikan yang namanya Ramadan. Ya, kemudian dididik selama sebulan penuh, kurang lebihnya 29 atau 30 hari. Output profilnya, diri kita nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Sementara sudah sekalian rahmatullah, kita tahu bahwa orang yang dimuliakan Allah di dunia dan akhirat itu ya orang bertakwa ini. Artinya kita ini dididik oleh Allah selama sebulan penuh nanti di bulan Ramadan supaya jadi diri kita ini orang yang bertakwa, menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ya bagi kalian semuanya adalah ya orang bertakwa ini. Orang yang paling bertakwa di antara kalian ini yang dimuliakan. Makanya yang namanya ketakwaan itu luar biasa, yang harus kita tempuh, harus kita raih, dan itu tujuan kenapa Ramadan diperintahkan untuk kita dalam berpuasa ini. Baik, ini menjadi tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita song-song betul Ramadan itu dengan semaksimal mungkin, baik kekuatan jasmani kita, ya, kemudian rohaniah kita, batiniah kita, maupun akliyah kita. Akal kita itu berarti pikiran kita diisi dengan ilmu pengetahuan tentang Ramadan, tentang fikihnya, tata cara bagaimana Ramadan dikerjakan, ya, amaliyahnya, kemudian tata cara yang membatalkan fardunya dan seterusnya, itu akalnya. Tapi pada malam hari ini saya membahas dalam bagaimana akal di sini adalah yaitu berdasarkan yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian ini menjadi konsumsi otak akal kita mempersiapkan bulan Ramadan. Baik, jadi yang pertama yang saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah sebuah lembaga pendidikan, dan di situ Allah adalah sang maha pemberi ilmu kepada kita sekalian, ya, maha profesor kita ini. Kemudian kita sebagai muridnya
kemudian kurikulumnya adalah amaliyah Ramadan, dan input profilnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nah, kemudian sudah kita harus tahu betul. Kalau tadi dikatakan bahwa orang yang beriman itu adalah muridnya Allah Ta'ala, supaya nanti dididik oleh Allah selama sebulan penuh itu mudah dan bisa lancar dalam pelaksanaan amaliyah Ramadan, maka kita harus ngerti nih, sebenarnya orang beriman itu kayak apa. Sebenarnya di YouTube tahun lalu sudah ada ini, tapi nggak apa, ini saya hanya menyampaikan sekilas saja, bahwa orang yang beriman itu, hadirin rahimakumullah, harus mengetahui atau harus menjalankan ciri-ciri orang beriman. Dan ini harus kita siapkan dari sekarang, ya, dari bulan Sya'ban ini, bahkan Rajab kemarin harusnya gitu kan. Jadi harus kita siapkan supaya kita ini terbentuk menjadi orang yang beriman. Nah, apa itu orang beriman? Mari sekilas kita bahas, karena detailnya sudah di kajian tahun yang lalu itu. Coba kita lihat, yaitu surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4 ya, sampai 5. Mari kita perhatikan, kalau kita ini dibentuk, disebut orang beriman, maka ciri-ciri yang ada dalam surat Al-Anfal ini harus ada pada diri kita. Coba kita perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi hanyalah yang disebut orang beriman itu satu karakteristiknya, yaitu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, Al-Anfal ayat 2. Apabila disebut asma Allah, apabila dikatakan itu nama Allah, ya, disebut oleh orang lain menyebut nama Allah begitu, ataupun diri kita menyebut nama Allah begitu, maka wajilat qulubuhum, bergetar hati kita ya. Nah, dari dasar ayat ini sebenarnya, hadirin rahimakumullah, yaitu ditetapkan bahwa imannya kita ini adalah kadang-kala naik, kadang-kala turun. Jadi bahasa hadisnya itu al-iman yazid wa yanqus. Iman seseorang itu kadang-kala naik, kadang-kala turun. Kalau ketika naik, mudahlah kita menjalankan amaliyah kebaikan. Ya, enggak merasa berat itu untuk menjalankan qiyamul lail karena iman kita sedang naik. Mudahlah kita menjalankan puasa Senin dan Kamis, ya. Mudahlah kita berzikir, ya, baca Quran. Iman kita sedang naik. Tapi kalau iman kita sedang turun, yang kus itu iman kita gitu ya, maka malasnya bukan main itu menjalankan sholat tahajud. Berat sekali kita untuk menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, ya, berat sekali kita untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, ini iman kita sedang turun. Nah, orang awam seperti kita ini adalah imannya seperti itu, naik dan turun. Beda imannya para nabi dan para rasul, para aulia itu imannya naik terus, itu nggak pernah turun gitu kan, ya. Kalau malaikat imannya tetap stabil, nggak naik nggak turun. Nah, itu malaikat karena mau ditakdirkan oleh Allah untuk bertakwa atau untuk beriman pada Allah, untuk menjalankan perintah Allah saja, tidak ada pernah melarang, nggak pernah melakukan perbuatan maksiat dosa karena nggak dikasih nafsu. Nah, kita ini adalah imannya naik turun. Maka sudah sekalian, orang yang beriman itu berarti punya ciri yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah itu, ya, itu maka hatinya bergetar, ya. Bergetar, ingat akan kemahakuasaan Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Bergetar karena hati kita tahu betul Allah akan memberikan siksa kalau seandainya kita melakukan pelanggaran, salah, maksiat dan dosa. Bergetar mungkin karena melihat kemahaagungan Allah dalam menciptakan alam semesta jagat raya yang tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, dengan perhitungan luar biasa yang kita nggak sampai, akal kita nggak nyampe untuk berpikir itu. Bergetar ini hati kita, ya, melihat atau mengetahui kemahakuasaan Allah, menakdirkan diri kita di saat kita tidur masih tetap berdetak jantung kita, nafas kita masih bisa kita gunakan karena paru-paru masih sehat dan seterusnya. Bergetar ini hati kita melihat fasilitas hidup untuk kita yang Allah berikan selalu kepada kita sekalian. Nah, ini kenapa kita harus mempraktekkan ini dalam rangka menyongsong Ramadan, yaitu hati kita ini harus dilatih. Ya, kalau disebut nama Allah, maka kita bergetar hatinya. Ada koneksitas kita ini dengan Allah, yaitu secara instan, secara cepat, ya, secara istilahnya cepat-cepat memahami betul bahwa ini adalah zat yang maha pencipta alam semesta. Baik, ini yang pertama. Yang kedua itu hadirin rahimakumullah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Ya, Al-Anfal ayat 2. Apabila dibacakan ayat Allah, itu imannya tambah naik.
ayat Allah itu ada dua, hadirin Allah. Ada ayat yang tercipta, itulah alam semesta jagat raya. Ada ayat yang tertulis, itulah Al-Quranul Karim. Jadi ini kalau kita baca atau bahkan dibacakan orang lain begitu ya, maka iman kita akan bertambah. Misalnya kita baca alam semesta raya, peristiwa kejadian yang ada di sekitar kita, utamanya sekarang baru ramai-ramainya banyak musibah banjir gitu Pak ya, di Kendal, di tempat saya juga Prodadi, tapi bukan di kampung saya ya, sebelum masuk Prodadi itu ya, itu banjir gitu ya, di Kendal itu Kali Putri jebol tanggulnya kemudian banjir, walaupun di situ kemudian ada hal-hal yang tidak masuk akal, tapi semuanya kehendak Allah. Rumah kanan kirinya hancur, tapi ada satu rumah yang tidak apa-apa, karena ternyata amalan rumah tersebut pemiliknya adalah anaknya disekolahkan di pondok hafal Quran gitu ya, walaupun belum hafal Quran ya, kemudian dipakai untuk sholat sunnah, tahajud, zikir, rumahnya itu dihiasi dengan amal-amal baik, sehingga saat banjir bandang di Kendal itu ternyata rumah tetangganya pada hancur, dia tetap eksis ya, dalam arti masih utuh gitu. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini kita coba mengingatkan kepada Allah, ini ayat Allah Ta'ala, dan kalau kita tahu kemudian iman kita jadi bertambah. Baik, ini yang kedua Pak ya, jadi iman kita bertambah, melihat fenomena alam, peristiwa yang di sekitar kita, mendengarkan berita juga begitu, kemudian iman kita jadi tambah. Ya, apalagi kemudian kita baca Al-Quran, kita renungi maknanya, hayati, terjemahannya, kemudian kita pakai pegangan hidup ya, dalam rangka untuk mengarungi samudera kehidupan dengan baik, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, iman kita jadi tambah ya. Kemudian di saat mungkin kita sedang gundah gulana, sedang sedih dengan ada persoalan, ketika membaca Al-Quran dan terjemahnya kita baca, kemudian kita terobati, ternyata jawabannya, solusi masalah yang ada di dalam terjemah Al-Quran yang kita baca. Nah, iman kita jadi tambah naik. Nah ini Pak, ini harus kita latih ya, ini harus kita latih. Jadi bagaimana diri kita ini melatih untuk iman kita naik ketika dibacakan ayat Allah ya, baik ayat yang tercipta yaitu peristiwa maupun alam semesta jagat raya ini, atau yang tertulis yaitu Al-Quranul Karim. Dan ingat hadirin Allah, ayat yang tercipta maupun ayat yang tertulis itu sinkron Pak, gaduk ya. Jadi tidak ada yang selisih pendapat. Artinya apa? Kalau ada fenomena alam yang tidak sesuai dengan Quran, nah ini penemuan ilmiahnya ini nanti suatu saat akan ditemukan yang sesuai cocok Al-Quran. Ya, contoh real yang saya terkesan itu, misalnya dulu kita pernah belajar pusat edar galaksi tata surya itu, kalau dulu kan namanya geosentris ya, bumi gitu kan? Ya. Bumi. Kemudian akhirnya tidak begitu. Tapi apa? Yang pusat edar dari tata surya ini berarti apa? Matahari misalnya. Dan matahari pun ternyata tidak hanya sebagai pusat edar, matahari pun juga berjalan, Pak ya. Ya, matahari pun juga berjalan. Maka diteliti dalam keilmiahan seorang pakai teleskop Hubble itu yang namanya saya lupa. Ya itu Pak ya. Itu menemukan bahwa ternyata matahari pun berjalan. Kalau matahari berjalan berarti tata surya yang ada di sekelilingnya itu mulai dari yang mulai dekat Merkurius, Venus, kemudian bumi, Mars juga ya, kemudian Jupiter dan seterusnya. Yang mengelilingi semuanya matahari ini kan ikut berjalan juga, mataharinya juga berjalan. Ternyata dalam surat Yasin yang kita baca itu wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, Pak, matahari itu tajri, jalan itu. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarril, yaitu di tempat garis edarnya itu. Nah, ini artinya apa? Penemuan ilmiah pun ternyata harus sinkron, cocok, Pak. Harus sesuai itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya wajar ada orang-orang ilmuwan yang dulunya non-muslim jadi muslim itu setelah meneliti Al-Quran. Ya, makanya ada teori itu Pak, kalau dari non-muslim jadi Islam itu biasanya diisi orang-orang pintar ya, orang-orang yang intelektual atau daya nalar pikirnya itu digunakan. Ya, beda dengan kebalikan dari Islam ke non-muslim murtad istilahnya, itu kebalikannya. Ya, secara intelektual orangnya biasa-biasa aja gitu kan. Baik, nah ini artinya menjadi mohon kepada kita sekalian, yang namanya orang beriman, ciri yang kedua adalah ketika dibacakan ayat Allah atau ketika meneliti membaca ayat Allah Ta'ala ini, baik tertulis maupun tercipta, itu imannya jadi bertambah.
Makanya kalau kita lihat sebenarnya para ilmuwan kita dalam bidang segala apapun juga, kalau kembalinya kepada Allah itu imannya akan bertambah, Pak. Segala jurusan. Apalagi mungkin kedokteran ya, yang selalu menganalisis, mengkaji tentang tubuh manusia, anatomi dan seluruhnya itu. Saya yakin akan motivasi begitu imannya harusnya naik melihat kemahakuasaan Allah dalam menciptakan tubuh manusia yang begitu rumit, yang begitu susah itu ya. Nah, tapi kemudian disitulah kenapa dikatakan dalam ayat ini bahwa apabila dibacakan ayat Allah, apabila mengkaji ayat Allah Ta'ala, maka imannya akan bertambah. Dan ini harus kita latih mulai dari sekarang. Untuk menyiapkan memasuki bulan suci Ramadan, hadirin Allah, kita kepingin ciri yang kedua ini ada pada diri kita, yaitu diri kita menambah, ya akan bertambah imannya di saat dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tertulis maupun tercetak. Yang ketiga, Pak, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga ini adalah orang yang beriman itu harusnya, Pak, bertawakalnya kepada Allah Zat Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya. Pasrah hidupnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang manusia, bukan, atau kepada makhluk yang lain, bukan, kepada Allah, Pak. Baik, ini harus kita latih bahwa pasrah hidup kita ini, tawakal kita ini, menggantungkan hidup kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bahwa kita ini bisa seperti ini itu ya karena Allah, maka gantungkanlah hidup kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Ini memang mudah dikata pasrah, tawakal, tapi susah dipraktekkan. Tapi harus kita praktekkan, karena ini adalah ayat Al-Quran yang kepingin kita ada pada diri kita, yaitu menjadi orang yang beriman. Gitu. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu, Pak, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat berikutnya, ayat ketiga, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat, Pak. Jadi orang beriman itu harus mendirikan sholat, maka iman itu tidak hanya sekedar ada di dalam hati saja, yang tidak kelihatan, yang nggak nampak, tapi juga harus dipraktekkan dalam perilaku. Makanya pernah saya sampaikan juga bahwa iman itu, kata Rasulullah, definisinya itu adalah al-iman tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu membenarkan di dalam hati, membenarkan juga di dalam lisannya, dan mengamalkan dalam sebuah amalan perbuatan. Jadi saya katakan bahwa iman itu tidak hanya dari hati, tapi juga ada perbuatan. Nah, maka ciri yang keempat orang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan sholat. Harus sholat, Pak. Makanya kalau ada orang beriman kok tidak sholat, hanya sekedar eling percaya marang Gusti, nah itu namanya nggak beriman itu. Ya, ini sekaligus kita introspeksi bagi beberapa kita yang mungkin hanya menjadi seorang muslim, percaya iman gitu aja, tapi belum melakukan sholat, ya berarti harus tindak lanjutnya, kalau imannya sempurna itu yang baik ya harus melakukan sholat. Ya, atau mungkin kalau kita sharing ketemu dengan teman-teman kita yang masih memahami keimanan saja, ya, tapi tidak mempraktekkan, ya itu harus kita ingatkan. Jadi orang yang beriman berarti itu harus alladzina yuqimunas shalah, harus mendirikan sholat. Ini yang keempat, Pak. Baik, ya, sholat. Bagaimana sholat? Di pertemuan yang lalu saya kita bahas, ya, tentang bagaimana supaya sholat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka lagi YouTube-nya. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang kelima, orang yang beriman itu di sini harus paham betul, Pak, bahwa apapun yang Allah berikan pada diri kita berupa rezeki itu, ya, itu ternyata harus kita bersihkan itu. Dengan melalui apa? Sedekah, ya, berinfak, berzakat. Ini dalam rangka untuk membersihkan daripada harta yang kita milikinya. Jadi, yaitu mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian apa yang Allah berikan rezeki kepada kita ini, kemudian yunfikun, mereka ini menginfakkan, mereka mensedekahkan, mereka menzakatkan. Ya, ini dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai, yaitu yang namanya ciri-ciri orang yang beriman. Baik, Pak, kalau lima ini sudah ada pada diri kita, Pak, maka pantas layak kita disebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Maka sebelum masuk Ramadan, kenapa ini saya bacakan dalam pertemuan ini, itu kita kepingin hadirin rahimakumullah, masuk bulan suci Ramadan itu kita sudah berkualitas orang beriman yang dikehendaki Allah. 5 ciri ini ada pada diri kita. Ini penting, ya, ini penting untuk saya sampaikan, ya. Tapi insya Allah detailnya sudah ada di YouTube, itu saya lihat sudah ada. Kemudian orang beriman ini kemudian diproses oleh Allah selama 29 atau 30 hari tadi, ya. Akhirnya Pak, output kita ini, output profilnya, la'alakum tattaqun, supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa.
Nah, sekarang kita harus tahu juga ini sebenarnya apa sih ciri orang bertakwa. Nah, supaya ini kita paham secara nalar intelektual kita, akal pikiran kita itu paham tentang apa orang beriman sukses itu, ya, supaya nanti jadi orang bertakwa begitu ya. Ini harus kita sampaikan, Pak, kurikulum Ramadan ini. Mari kita perhatikan, Pak, orang bertakwa itu cirinya apa saja? Coba kita lihat dalam surat Al-Imran, Pak ya. Al-Imran ayat 133. Jadi Allah berfirman memberikan definisi atau istilahnya ciri-ciri karakteristik orang bertakwa itu siapa saja. Atau modelnya kayak apa sih orang bertakwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ini biasanya dipakai atau dibaca ketika acara halal bihalal, Pak ya. Bersegeralah kalian menuju keampunan Allah. Bersegeralah kalian menuju kepada surganya Allah, gitu kan? Yang mana surga itu adalah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi rata-rata kalau pengajian halal bihalal, Pak Yainya itu menyinggung ayat ini, Pak. Kalau enggak itu kurang apa ya, kurang tepat juga, karena ini memang ayat menyampaikan kepada kita untuk mempunyai ciri orang bertakwa. Orang yang sudah puasa Ramadan selesai itu harus menjadi orang bertakwa, gitu kan. Nah, baik. Orang bertakwa itu cirinya yang pertama, Pak. Mari kita perhatikan, Pak. Dalam selanjutnya ayat yaitu 134 surat Al-Imran, alladzina yunfikuna fis-saraa wad-dharra. Yang pertama, alladzina yunfikuna, mereka adalah orang-orang yang berinfak sedekah tadi, fis-saraa, dalam keadaan senang, wad-dharra, maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, selalu berinfak sedekah. Makanya ya kaum muslimin itu paham betul tentang ayat ini. Terbukti apa, Pak? Ketika Ramadan itu begitu banyak saudara-saudara kita muslimin ya, termasuk diri kita insya Allah, berlomba-lomba itu untuk mengamalkan ciri yang pertama ini. Entah itu kita adakan buka bersama, kemudian diantara kita ikut urunan bareng-bareng, ayo kita adakan buka bersama. Bahkan kalau tidak salah ini sudah diprogram ya, Pak? Sudah, Pak ya? Sudah terisi semuanya. Saya sampai jawab WA-nya Pak Dwi ini, wah ini baru, ini yang paling pertama kali nih sejak awal Rojab itu sudah WA saya untuk ngisi di buka puasa. Subhanallah, luar biasa, Pak. Dan saya juga gumun juga ini. Mohon maaf, alhamdulillah ini saya rasakan musola kita ini kelihatan kecil seperti ini, tapi hidup suasana, Pak ya. Nah ini tadi saya katakan mengamalkan praktek yang pertama ini tadi, ini kita alhamdulillah sudah sadar ya, Pak. Alladzina yunfikuna fis-saraa, dalam keadaan kesempitan pun, dalam keadaan susah kita dalam hal materi misalnya, tetap kok senang kita bersedekah, berinfak ya, dalam rangka menghidupkan Ramadan nanti kan. Nah ini motivasi kita, Pak. Kalau kita ingin disebut orang bertakwa, ciri yang pertama ini harus ada pada diri kita. Ya, nah, jadi nanti kita menyemangati diri kita untuk menyongsong nanti dalam rangka untuk Ramadan tadi ya, buka puasa pun kita hidupkan, ya kita berbiasakan ya untuk bersedekah dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau kita ingin disebut orang bertakwa, yang kedua ini harus ada pada diri kita. Apa itu? Wal kadzibinal ghaidha. Wal kadzibinal ghaidha itu artinya apa? Bisa menahan nafsu amarah, nggak gampang jengkelan, nggak gampang muring-muring, selalu bisa menahan kemarahan apapun juga. Itu kita tahan, Pak. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kalau tidak salah saya sampaikan juga itu pas nuzulul Quran atau apa itu, bahwa yang namanya orang yang bisa menahan nafsu amarah itu kalimatnya kan wal kadzimi. Nah, ya wal kadzimina itu artinya orang yang bisa menahan nafsu amarah. Itu sama dengan ibaratnya al-kadzim itu sama dengan termos, Pak. Termos itu walaupun di dalamnya isi air yang panas sekali, tapi kita yang di luar memegang termos tadi tetap apa? Dingin. Ini prakteknya, Pak, sebenarnya untuk kita. Walaupun kita emosi dan marah luar biasa di dalam diri kita, tapi orang yang di sekeliling kita itu nggak merasakan kalau diri kita sedang apa? Marah, kecuali orang yang terdekat kita, Pak. Siapa terdekat kita, Pak? Istri kita mungkin ngerti itu, ini baru marah ini, bapak ini ya. Itu jadi ibu emosi terus. Jadi sekeliling kita nggak ngerti itu, marah itu wah bisa menahan diri. Termasuk misalnya di antara kita yang mungkin masih bekerja, beraktivitas, ya bertemu dengan teman-teman ya di kantor itu ya, tempat di mana kita kerja, beraktivitas. Nggak ngerti juga itu ya, kita ini mungkin sebagai atasan ya, atau punya anak buah, punya nggak ngerti kalau mereka kita ini marah, nggak ngerti. Nah, itu karena kita bisa menahan nafsu amarah kita. Dan ini kalau kita praktekkan, Pak, aduh sejuk betul dunia ini ya. Artinya apa? Dalam rumah tangga pun mengenakkan, mengasihkan gitu ya. Ya, nggak gampang tersulut emosi begitu.
ketika di tempat kita kerja pun juga, aduh, tetangga atau teman-teman itu senang itu berdampingan dengan kita, gitu ya. Ya, ketika bersama dengan tetangga, oh enak juga gitu. Jadi enak itu apabila mengamalkan yang kedua ini, wal kadhiminal ghaidha, menahan nafsu amarah. Jadi betul-betul luar biasa itu. Baik, ini harus kita miliki. Jadi kalau kita nanti kepingin sukses Ramadan, berarti kita harus tahu ini. Jadi yang kedua ini harus kita miliki. Ya, jadi bisa menahan nafsu amarah. Yang ketiga, yaitu di sini dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Punya jiwa pemaaf, Pak. Ayatnya itu tertulis di situ 'anil nas, manusia, Pak. Bukan 'anil muslimin, orang muslim, bukan. Bukan 'anil mukminin, bukan. Tapi wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan sesama manusia, karena Nabi Muhammad SAW ajarannya itu betul-betul rahmatan lil alamin, ngerti bahwa suatu saat umatnya itu berdampingan dengan non muslim juga, kan itu ya. Rasul itu paham betul ya, makanya ayatnya ini untuk kita semuanya, dan Allah mengajarkan kepada kita sekalian dengan ayat ini, kita sebagai umat Islam berarti harus punya jiwa pemaaf kepada sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dari mana asalnya, tetap ketika ada ketersinggungan di antara kita, kita pun coba untuk di situ memaafkan, kalau bisa kita mendahului untuk meminta maaf atau memberi maaf. Ini penting dalam rangka mempraktekkan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anin nas. Baik, yang keempat, Pak. Ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya ya Allah, dan Allah itu adalah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, berikutnya, Pak, yang perlu kita pahami bahwa orang bertakwa itu idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi walladzina idza fa'alu, apabila melakukan perbuatan, apabila orang bertakwa tadi kok telah melakukan ya perbuatan yang disebut dengan fahisah, perbuatan keji, Pak, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat, dosa, salah gitu ya, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka, mendolimi keluarganya ya, itu segera zakarullah, ingat Allah, Pak, ingat Allah. Setelah ingat Allah, maka fastaghfiru lidzunubihim, maka kemudian mereka ini mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Nah ini, Pak, jadi kita ini manusia biasa yang tidak terjamin diri kita ini adalah terhindar dari maksiat, salah, dan dosa. Kalau dalam bahasa tauhid namanya maksum, Pak. Maksum itu adalah orang yang terjaga dari maksiat, salah, dan dosa. Yang maksum, terjaga dari salah, dosa, maksiat, itu hanya para nabi dan para rasul. Jadi Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika ingin melakukan suatu perbuatan sama dengan remaja yang lain, ya, yaitu di saat usia belasan tahun, remaja gitu, masih usia menggembala kambing, kepengen, Pak, untuk menyaksikan acara yang ada di tengah-tengah kota Mekah, yaitu acara ya kemaksiatan lah. Sekarang itu ya ada tampil video wanita yang bernyanyi dan seterusnya, itulah. Itu di tengah kota Mekah. Rasulullah saat itu mengembala kambing ya di pinggiran kota Mekah, pesan sama temennya untuk bagaimana kambingnya dijaga, karena malam-malam kepengen menyaksikan itu, yaitu yang namanya pertunjukan yang mengandung maksiat di situ. Karena ini adalah calon nabi, calon rasul, dijaga oleh Allah, Pak. Sebelum mulai itu pertunjukan, Rasul sudah ada di sana, tapi ketika mulai Rasul itu dikasih rasa ngantuk yang berat, Pak, sehingga akhirnya pun apa? Ya nggak bisa ngelihat, ngantuk sampai tertidur sampai pagi. Itu calon nabi, calon rasul, sudah dijaga oleh Allah. Beda dengan kita, ngerti maksiat yang melotot beribadat kita. Ini calon nabi, tidak begitu, Pak, ya. Ya, ini Rasulullah SAW, gitu loh. Nah, maka karena kita inilah awam, Pak, orang biasa, orang manusia yang banyak salah dan dosa, bahkan dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, innal insan makhlul khata' wan nisyan, ya. Manusia itu adalah tempatnya salah dan maksiat dan dosa. Itu kemudian ayat ini terpakai ini, ya. Ciri yang keempat ini adalah wa idza fa'alu fahisha, apabila kita melakukan perbuatan jahat, jelek gitu ya. Ya, kemudian atau dolim pada diri kita sendiri, Pak, ya, segera ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, maka kemudian mohon ampun kepada Allah. Jadi dolim pada diri sendiri itu maksudnya apa sih, Pak? Kita ini harusnya tahu bahwa manusia itu punya akal. Konsumsilah akal kita ini, dikonsumsi dengan yang baik, Pak, jangan yang jelek-jelek.
Kalau jelek jadinya zalim kita ini. Nah, gitu ya. Jadi kita gunakan untuk membaca sesuatu yang positif ya, kita masukkan di dalam pikiran kita itu selalu bagaimana khusnudzon kepada Allah. Jangan sampai suudzon. Kalau kita suudzon berarti zalim pada diri kita ini. Nah, begitu ya. Kemudian dalam tubuh kita, fisik kita ini pun juga kita konsumsi yang bagaimana sehat jasmani kita gitu kan. Rohani juga benar itu. Kalau enggak jadi zalim pada diri kita ini ya. Nah, kalau kita ini zalim seperti itu, Pak, kita berbuat fahisah, perbuatan kejahatan munkar, maka kemudian kita ingat Allah dan segera mohon ampun kepada Allah, perbanyak bacaan istighfar, ya, memperbanyak bacaan istighfar. Bahkan di sini dikatakan bahwa wa may yaghfiru dzunuba illallah, meyakini betul bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa yang ada illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Ya, dan tidak mengulang kembali Pak perbuatan salah, maksiat dan dosa itu, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Jadi ini orang bertakwa seperti itu Pak. Jadi artinya hadirin rahimakumullah, ciri orang beriman sudah kita ketahui, kemudian ciri orang bertakwa sudah kita ketahui, berarti Ramadan besok kita sudah siap betul. Kalau kita ini sudah mempunyai keimanan dengan ciri yang ada, berarti menjalaninya Ramadan dengan baik, bukan karena terpaksa, bukan karena malu dengan tetangga, ya, bukan karena malu dengan sana pemilik keluarga, bukan malu dengan orang tua dan seterusnya, tapi betul-betul lillahi ta'ala, ya, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ditempa oleh Allah, dididik oleh Allah selama kurang lebih 9 penuh tadi, 29 atau 30 hari. Nah, kemudian output kita ini menjadi orang yang bertakwa, Pak. Dan orang bertakwa itu cirinya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Subhanallah, luar biasa. Kalau ini sudah kita siapkan, luar biasa. Nah, maka hadirin rahimakumullah, coba sekarang kita lihat bagaimana ayat-ayat yang membahas tentang Ramadan ini, utamanya adalah berkaitan dengan masalah puasa. Ya, di dalam puasa itu kita tahu bahwa apa namanya, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, setelah itu Pak, ternyata di situ kita tahu bahwa ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ya syariat daripada puasa itu sendiri. Baik Pak, coba kita baca surat Al-Baqarah 184 ya, setelah perintah puasa itu. Silakan Pak, dibuka yang ada aplikasinya atau yang ada Al-Qur'annya, supaya kita sama-sama menyimak ayat ini dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kita tentang bagaimana praktek ya daripada ibadah puasa 184 Pak. Mari kita perhatikan. Ya, di sini dikatakan bahwa setelah ada perintah puasa tadi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayyam ma'dudat itu artinya adalah beberapa hari tertentu. Ya, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, jadi faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau kita ini dalam keadaan sakit atau sedang dalam keadaan musafir, maka hari-harinya dihitung. Setelah itu baru kemudian kita mengganti, Pak. Puasa yang kita tinggalkan tadi kemudian kita ganti di hari lain di bulan selain Ramadan. Jadi kalimat ayyaman yaitu beberapa hari ma'dudat yang tertentu. Faman kana minkum, maka barang siapa adalah di antara kalian itu yang maridun sakit, au 'ala safarin atau dalam beperjalanan, bepergian musafir itu ya, fa iddatun, maka coba dihitung. Dan kemudian diganti min ayyamin ukhra, yaitu dari hari lain selain Ramadan. Ya, jadi kita misalnya sedang bepergian jauh begitu ya. Memang bepergian itu ada yang mengatakan yang penting pergi begitu aja sudah bisa dikatakan tidak puasa pun boleh gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau bepergian tadi membuat sakit fisiknya, lemah, lemes badannya, itu baru meninggalkan puasa ya. Tapi selama ini alhamdulillah kita ini kalau bepergian walaupun apa namanya Pak, poso tetap kuat Pak ya, tetap mampu lah, karena kita bepergian tidak seperti zaman dulu. Kalau dulu bepergian itu kadang lah ya hanya sekedar apa, transportasinya naik onta lah, naik kuda gitu ya.
Nah, itu kan capek dan mungkin dengan jalan waktu yang lama. Kalau sekarang kan enggak. Jadi akhirnya masih mampu lah untuk misalnya puasa. Tapi ayat ini memberikan penjelasan kalau seandainya memang enggak mampu, ya enggak apa-apa, enggak puasa. Musafir Pak ya, atau sakit Pak. Sakit itu kan, itu juga enggak apa-apa, boleh tidak berpuasa. Yang penting dihitung itu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian kita hitung berapa kali kita tidak berpuasa, kemudian kita ganti untuk fi ayyamin ukhar, yaitu di hari yang lainnya, min ayyamin ukhar. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat Pak menjalankan Ramadan puasa begitu. Apa itu? Boleh jadi karena sudah faktor usia, sudah sepuh, sudah tua, ya sudah pikun, atau mungkin sakit yang memang tidak mampu untuk menjalankannya, bahkan kalau menjalani malah tambah sakit begitu ya. Itu berarti alladzina yutiqunahu. Itu bayar fidyah Pak. Caranya apa? Yaitu tu'amu miskin, yaitu membayar atau memberi makan orang-orang miskin. Nah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Apabila ia mengerjakan tetap Ramadan puasa tadi dengan baik, itu lebih baik. Itu adalah khairun lahu, lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan adalah kalian berpuasa itu lebih baik bagi diri kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahuinya. Baik, ini tentang bagaimana masalah puasa, fikihnya seperti itu. Nanti detailnya ada bahasan sendiri masalah fikih. Silakan Pak siapa yang ngisi fikih Ahad pagi itu, Pak Rois Pak ya, atau Pak Anas ya, atau siapa dia. Jadi nanti biar dibahas itu bagaimana fikihnya Ramadan. Itu memang ada bahasan sendiri. Kalau saya membaca ayat Al-Quran saya, tapi secara global. Ya, yang penting memahami kita bahwa yang namanya orang sakit, ya orang bepergian, atau bahkan orang yang tidak mampu untuk menjalankannya, boleh jadi karena sudah usia sepuh, sudah pikun begitu ya, maka itu tidak ada kewajiban menjalankan ibadah puasa. Gantinya adalah membayar fidyah. Caranya bagaimana? Yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Bagaimana teknisnya? Nah, itu biar ilmu fikih yang membahas tentang itu. Baik, kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini akan kita bahas di nuzulul Quran besok insyaallah Pak ya, tapi ini saya baca sekilas saja. Ya, kalau nuzulul Quran saya ingat nanti saya juga yang suruh ngisi ya, tanggal 16 itu. 16 sudah. Jadi kita bahas nanti di bulan suci Ramadan. Tapi ini pada intinya saja bahwa bulan suci Ramadan adalah unzila fihi, telah diturunkan di dalamnya yang namanya Al-Quran. Quran itu fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, wa bayyinatun minal huda, dan juga merinci tentang petunjuk yang ada itu. Sangat detail itu Quran itu. Ya, ya, kemudian wal furqan, dan Quran itu fungsinya adalah al-furqan, pembeda mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, tidak harus dilakukan. Itu Quran Pak. Jadi pada hidup kita sampai seperti itu. Nah, famang syahida minkum syahra, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan itu yang namanya awal Ramadan, maka falyasumhu, segera itu berpuasa. Ini dasar kenapa ada teori untuk menentukan satu Ramadan, yaitu dengan yang namanya ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat apa? Tanggal 1 bulan Ramadan. Ya, kalau belum nampak ya belum puasa. Makanya wajar di antara kaum muslimin itu ada yang berbeda dalam mengawali bulan suci Ramadan. Dan itu adalah dibolehkan karena memang teorinya Rasulullah dulu menggunakan dua, yaitu yang namanya teori ru'yatul hilal, melihat hilal ya, melihat awal bulan, yaitu munculnya bulan itu, dan melalui hisab, hitungan Pak. Yang hisab ini, yang kita lihat teman-teman kita dari Muhammadiyah itu yang pakai biasanya hisab. Hisab itu berapa tahun setelahnya itu sudah bisa dihitung Pak. Ya, dan kalender kita yang terpasang di rumah-rumah kita itu pakai teori hisab itu. Ya, sudah terlihat bahwa 5-10 tahun yang akan datang itu bisa dihitung oleh orang ahli dalam bidang itu Pak. Namanya ahli hisab tadi. Ya, ahli hisab, jadi bisa menghitung itu ada hitung-hitungannya. Itu ada ahlinya sendiri, namanya ilmu falak. Ilmu falak Pak ya, di UIN Wali Songo sudah ada ini sekarang, ada jurusan namanya ilmu falak, itu ilmu cara menghitung seperti itu. Baik, jadi di ayat ini dikatakan maka faman syahida minkum, kalau seandainya di antara kalian ada yang menyaksikan itu awal daripada bulan, maka falyasumhu, hendaklah untuk berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini sama dengan tadi ya, barang siapa yang sakit atau dalam bepergian maka boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Ingat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan untuk kalian yang namanya kemudahan,
dan Allah tidak menginginkan yang namanya kesusahan. Nah, ayat ini perlu kita pegang, Pak, bahwa Allah itu tidak suka menyulitkan kita, itu enggak, membuat diri kita repot susah, itu enggak. Makanya mungkin sesekali dengarkan ceramahnya Gus Bah itu, Pak. Gus Bah itu kalau cerita itu padahal menurut saya itu ya rumit, tapi dijelaskan oleh beliau kok mudah gitu. Ini orang yang mengutuk itu cerdas. Atau bahkan memahami syariat itu ya apa ya, relax, santai begitu, Pak ya, yang nggak begitu saklek gitu, luar biasa ya. Jadi memang dasarnya ini, Allah itu tidak suka tentang kesulitan yang kita lakukan ya, tapi Allah sangat cinta kepada sesuatu yang mudah bagi kita. Yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan kita ini adalah hal yang mudah dan tidak sesuatu yang menyulitkan. Makanya kalau ada orang gimana, Ustaz, saya kepinginnya sih 1 hari 1 malam 1 juz itu baca Quran, tapi kok nggak bisa-bisa, Ustaz. Ya sudah, jangan dipaksa. Allah itu nggak memaksa begitu. Gitu. Tapi kalau misalnya ya alhamdulillah, itu target pribadi, tidak apa-apa untuk mengupgrade diri kita dalam rangka spiritual kita naik, kan begitu. Tapi harus ikhlas dalam membacanya. Tapi kalau enggak ya tidak apa-apa. Termasuk sholat tahajud, kalau mampu ya dilakukan itu, misalnya 8 rakaat harus ditutup dengan witir 3 rakaat. Kalau mampu setiap, tidaknya Ramadan, setiap keluar Ramadan itu kerjakan itu tahajud yang mulai seperti itu. Tapi kalau nggak mampu ya minimal illa qalila, walaupun sedikit ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, walaupun sedikit 2 rakaat tidak apa-apa, ditutup dengan 1 rakaat, namanya witir, semampunya. Jadi Allah menghendaki mudah bagi kita sekalian, dan Allah tidak menghendaki yang namanya kesulitan ya, kesukaran bagi kita, enggak. Nah ini menjadi pemahaman kita sebagai umat muslim ini, ternyata betul-betul sebagaimana sabda Rasul bahwa fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah, menjalankan kebaikan itu sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi tidak boleh kita ini memaksa diri dalam hal melakukan suatu kebaikan ya. Nah, tapi jangan dipakai ketika meninggalkan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat dosa awal-awal aku mampu gitu. Jadi masih nyerempet sidik-sidik, itu tidak boleh. Homer itu misalnya, Pak ya. Homer itu pasti arak, Pak ya, yang memabukkan itu ya. Nah, kemudian ya itu sudah haram, jelas nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh, wah ini belum mampu Ustaz, jadi harus sedikit-sedikit tetap saya minum. Wah itu namanya nggak boleh. Kalau masalah yang namanya kemaksiatan dosa itu ketika itu gitu ya. Tapi kalau memang dari kecanduan mungkin boleh lah ya, karena proses ya. Tapi ini kita ini ya nggak boleh gitu ya. Jangan remet-remet, jangan dekat-dekat, nanti ketularan gitu ya, jadi bahaya nanti. Ya, setahu saya beberapa artikel yang saya baca itu orang yang kena narkoba misalnya, Pak, itu kan awalnya kebanyakan melalui pertemanan, Pak ya, teman ngobrol, habis itu jadi kecanduan juga itu, Pak. Kok begitu, Pak? Ya karena saya pernah mendampingi model begitu juga. Ada juga yang sekarang baru ramai, Pak, namanya pinjol sama judi online ya, judi online itu marak sekali itu. Ya, jadi artinya ini juga pertemanan juga awalnya, jadi bahaya. Baik, jadi kembali pada ayat ini, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu senang dengan sesuatu yang baik atau yang ringan untuk diri kita ya, dan Allah tidak menyusahkan apa yang kita lakukan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, jadi artinya adalah sempurnakanlah ya hitunganmu. Maksudnya begini, Pak. Jadi Ramadan itu nanti kalau misalnya tidak melihat hilal kapan 1 Syawalnya, sempurnakanlah 30 hari misalnya gitu ya. Tapi kalau sudah nampak lihat ya berarti ya sudah, walaupun 29 ya sudah, langsung besoknya harus menjalankan sholat Idul Fitri bagi yang ahli melihat ya, Pak ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lah, manut aja sama pemerintah itu yang sudah punya tim khusus dalam hal itu. Tapi ayat ini menjadi dasar bahwa walitukmilul iddah, artinya apa? Sempurnakanlah hitungannya. Utamanya ketika masih 29 tapi masih ragu, ini sudah 1 Syawal belum ya, sempurnakan aja sampai 30 hari kan begitu. Atau ini bisa dipraktekkan ayat ini ketika kita atau kaum muslimin yang hidupnya di daerah yang apa namanya, Pak, malamnya kadang lebih banyak daripada siangnya. Ada, Pak? Daerah mana, Pak, itu, Pak? Daerah sekitar Kutub, Pak, mungkin, Pak, yang dekat-dekat sana ya. Itu. Jadi artinya, nah ini bisa pakai hitungan ya, disempurnakan sampai 30 hari. Nah, walitukabbirullaha ala ma hadakum,
dan maha besarkanlah Allah Subhanahu, bertakbirlah kepada Allah Ta'ala ala mahadakum, yaitu sesuai dengan apa yang Allah petunjukkan bagi kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kalau sudah selesai, sudah sempurna 30 hari, sudah masuk 1 Syawal, maka litukabbiru, yaitu segera engkau memaha besarkan Allah. Maka dikenal di masyarakat kita, yaitu malam takbiran, malam 1 Syawal, kita semuanya kemudian takbir, ya, mengucapkan takbir, ya, di mana-mana bertakbir itu, ya. Bahkan kalau di kampung kita ini Gedawang itu yang asli, Pak, ya, itu masih ada yang namanya takbir keliling, Pak. Nah, saya pernah jadi panitia, jadi ketua panitia takbir keliling dilombakan antar RT. Wah, itu ramai sekali, Pak. Ya, tapi kemudian sekarang yang penting ramai aja lah kita, ya. Jadi artinya memaha besarkan Allah, yaitu dalam rangka takbiran tadi itu. Baik, itu dalam rangka selesai menyelesaikan Ramadan dan kemudian memasuki 1 Syawal, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ayat berikutnya sudah tidak berkaitan dengan puasa, tapi ini sangat penting sekali, yaitu berkenaan dengan apabila kita ini bertanya tentang Allah, di mana Allah, maka katakanlah aku ini dekat, gitu, ya. Dan nanti ini insya Allah kita sampaikan di bulan suci Ramadan, insya Allah, ya. Utamanya adalah 1 ayat Al-Quran, tapi atasnya berkaitan dengan Ramadan, bawahnya Ramadan, tapi tengah-tengah ini ada ayat yang indah sekali, yang menurut saya nanti akan saya sampaikan insya Allah di bulan suci Ramadan, yaitu berkaitan dengan bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya kira malam hari ini sampai di sini dulu, cukuplah kita ini untuk mengkaji tentang Ramadan. Insya Allah nanti detailnya lagi akan dibahas oleh ustadz yang lain, terutama dalam bidang fikih Ramadan, dan saya kira mungkin bisa disampaikan oleh takmir untuk menyampaikan kepada ustadz tersebut supaya kita lebih paham betul tentang bagaimana rukunnya Ramadan, ya, syaratnya apa saja, yang membatalkan apa saja, kemudian amaliyah apa, sunnahnya yang bahas. Silahkan dibahas itu detailnya insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, saya kira sampai di situ dulu. Kita bisa tanya atau diskusi setelah ini. Saya tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.